Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uta Gustina dengan NPM 18160093 dari PGSD 6B STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepramukaan, yaitu pada bab 4 tentang tujuan, fungsi, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Yang pertama di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan kepramukaan. Gerakan Pramuka itu sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional yang bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya. Selain itu juga di sini tujuan kepramukaan yaitu untuk mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya sesuai dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat di Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi kepramukaan. Yang pertama di sini ada kegiatan yang menarik bagi anak dan kaum pemuda. Kegiatan yang menarik di sini dimaksudkan adalah kegiatan yang menyenangkan atau mengandung pendidikan serta mempunyai tujuan dan aturan permainan yang jelas. Dan bukan sekedar hanya permainan saja yang bersifat hiburan saja. Kegiatan ini juga harus menarik peserta didik untuk ditujukan dari pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan. Dalam model pendidikan yang seperti ini, anak-anak didik diberikan keleluasan atau kebebasan dalam bergerak dengan menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri atau merugikan peserta didik ataupun masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pengabdian bagi orang dewasa. Di dalam kepramukaan bukan lagi hanya permainan, melainkan juga harus memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa juga mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi membangkitkan atau mensukseskan pencapaian organisasi kepramukaan atau gerakan kepramukaan tersebut. Tiga yaitu ada alat bagi masyarakat dan organisasi. Pendidikan kepramukaan ini berfungsi untuk alat bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat juga, dan sebagai alat organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya atau mencapai sebuah tujuan organisasinya. Jadi kegiatan pramuka ini yang diberikan sebagai latihan berkala dalam suatu gerakan pramuka ini sekedar alat saja dan bukan tujuan. Dengan demikian, kepramukaan juga sebagai proses pendidikan yang harus merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai pendidikan atau bermoral pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar itu adalah asas yang menjadi dasar dalam kepramukaan ataupun dasar dalam berpikir dan bertindak seluruh anggota masyarakat pramuka. Prinsip dasar ini adalah asas yang merupakan atau asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Di sini juga ada 4 tentang prinsip dasar kepramukaan, yaitu yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga yaitu ada peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat itu ada taat kepada kode kehormatan pramuka. Yang pertama itu ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini seorang pembina ataupun seorang guru harus mengajak peserta didiknya ataupun anggota kepramukaannya melakukan doa bersama sebelum melakukan kegiatan di lapangan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan tersebut. Yang pertama itu ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini peserta didik diajarkan untuk selalu doa bersama sebelum melakukan kegiatan kepramukaan di lapangan. Kenapa diajarkan seperti ini? Karena seorang pembina kepada peserta didik, dan peserta didik ini agar peserta didik ini selalu ingat kepada Sang Penciptanya, agar mereka tidak pernah melalaikan apa yang diperintahkan oleh Sang Penciptanya. Di sini juga seorang pembina harus mengajak dan membimbing atau mendorong peserta didik untuk selalu doa bersama, sholat, ataupun makan sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya.
Maksudnya di sini yaitu pembina mengajak peserta didik atau mengajarkan peserta didik agar selalu menjaga alam seisinya ataupun alam sekitarnya, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menebang hutan sembarangan dimanapun tempat kita berada kegiatan kepramukaan tersebut. Di sini juga pembina harus mengajarkan peserta didik untuk selalu cinta terhadap tanah negara kita sendiri, yaitu tanah air Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada metode kepramukaan. Metode itu adalah suatu cara ataupun teknik untuk mempermudahkan tercapainya tujuan kepramukaan atau tercapainya kegiatan kepramukaan. Metode kepramukaan dalam cara memberikan pendidikan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang disesuaikan dengan kondisi fisik, situasi, dan kegiatan peserta didik. Metode kepramukaan itu merupakan cara belajar progresif, pertama yaitu melalui pengalaman kode kehormatan kepramukaan, bermain sambil melakukan sistem bergu, ada kegiatan yang menantang dan menarik, serta perkembangan rohani ataupun jasmani peserta didik ataupun anggota muda. Selanjutnya itu ada kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Yang terakhir yaitu ada kiasan dasar. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.